Ini yang ke-56 Bapak, tentu mengucapkan selamat ya, selamat kepada Lemhanas. Harapan kami tingkatkan profesionalisme bagi tutor di sana, bagi pengajar, baik tenaga ahli, tenaga profesional, ada tafrof, ada ahli, karena kita harus bisa mengikuti zaman, ya. Tentunya dengan zaman digital sekarang, semua serba digital, apalagi dengan saat pandemi ini, semua belajar dengan itu, dan bagaimana caranya kita bisa meyakinkan, memahami bagi para peserta-peserta yang ada. Karena kan ada diskusi kelompok, ada banyak tugas. Ketika saya sekolah itu tiap hari itu ada tugas. Ketika kami pendidikan ada tugas, ada tugas, ada tugas. Tetapi dengan kita harus mempersiapkan diri bagi tutor, bagi tenaga pengkaji di sana, bagaimana dengan menghadapi dalam saat pandemik ini, proses belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memeriahkan, memperingati Dies Natalis Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas yang ke-56. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumninya, yaitu Bapak Eka Putra, Sarjana Ekonomi, yang sekarang menjadi Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Bapak, kabar baik. Terima kasih. Ya, saya diberi daftar alumnus, ada satu yang menarik, yaitu Pak Eka Putra, ya, karena jabatannya Bupati. Jadi selama ini terminologi di Lemhanas itu, yang sekolah di Lemhanas itu, pendidikan di Lemhanas itu persiapan untuk jadi pemimpin nasional, ya. Nah, tapi mungkin Bapak bisa cerita gimana asal mulanya bisa mengikuti pendidikan reguler, pendidikan reguler angkatan. Ya, kalau zaman saya namanya KRA, ya, kursus itu namanya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Tentu saya mendoakan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Pertama, kami pada awal tahun 2016 kami sebagai salah satu pengurus di Partai Demokrat, yang mana kesekjenannya mendapat surat dari Lemhanas untuk mengikuti tes pendidikan PPRA. Ketika itu sekjennya Hinca Panjaitan dan ketua BPOKK namanya, pembinaan itu namanya almarhum Jenderal Pramono Edi Wibowo, dan dilaporkan ke Ketua Umum Pak SBY, dan langsung beliau setelah mengadakan rapat dan meminta saya, ada beberapa teman, untuk mengikuti tes. Saya pikir masuk Lemhanas ini tesnya biasa-biasa aja, ternyata cukup sulit, yang mana dilakukan juga oleh dari UI, ya, ke lab bahasa segala macam ketika itu tesnya. Alhamdulillah saya diterima. Tentu ditanya persiapannya, yang mana kita harus meninggalkan pekerjaan dulu, ya, selama pendidikan. Kita tinggal di area Lemhanas kampus. Setelah itu juga pekerjaan tentunya, keluarga tentunya. Alhamdulillah, karena kita berpolitik itu ingin ada dua tujuan Bapak. Yang pertama untuk legislatif, yang kedua eksekutif.
legislatif tadi, yaitu kita bisa di DPR RI, di parlemen. Kalau kita eksekutif, ya bisa di bupati, gubernur, juga presiden atau wakil presiden. Di mana satu pendidikan, lembaga pendidikan kepemimpinan, ya, yang mana di sini kita diajarkan selain untuk negarawan juga moral dan etika. Itulah dasar saya setelah lulus Lemhanas. Alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih pada segenap gubernur, wakil gubernur dari Lemhanas yang telah membimbing kami, beri pelajaran kepada kami dengan modul-modul ya ketika itu. Yang saya ingat itu ada yang seksi itu modul pendidikan ada ideologi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, kepemimpinan nasional, dan sistem Sismenas ya, manajemen nasional itu ketika itu. Tidak ada daerah Pak, tidak ada daerah, semua nasional. Tetapi kita beri urutannya tentu ada ke daerah, sama pimpinan daerah seperti apa. Tetapi yang penting kita memegang dasarnya. Pemimpin itu punya moral dan etika itu, ada kepemimpinan dasar situ. Juga bagaimana memahami dan mengimplementasikan karakteristik kepemimpinan ini atau yang biasa disebut negarawan. Ya di situ kita belajar bagaimana keorganisasian, kelembagaan, tentu juga bagaimana ketakwaan kita, kemanusiaan, kerakyatan, bagaimana kita respon terhadap tuntutan rakyat, bagaimana kita menghormati sesama HAM, tentu kebersamaan dengan Bhinneka berlandaskan dengan semangat persatuan ketika itu. Alhamdulillah kami masuk angkatan 55 Pak. Dengan pesertanya itu lebih kurang 100 lebih. Ada beberapa negara sahabat yang saya ingat ada Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Yordania, Pakistan, Sri Lanka, ada berapa Timur Leste, negara sahabat itu. Ya kita bersama-sama di sana, yang mana saya ketika itu di Senat ditunjuk sebagai bendahara. Bendahara sehingga saya bisa mengenal semua teman-teman dan luar biasa persaudaranya sampai saat ini kami masih menjalani komunikasi baik, saling mengingatkan, saling memberi saran. Baik saya pribadi di dalam persiapan untuk mencalonkan diri bupati maupun setelah menjadi bupati tentu saya dapat masukan saran dari teman-teman seangkatan di Lemhanas. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Itu manfaat saya sekolah di Lemhanas. Dan kenapa saya sekolah di Lemhanas? Karena tadi saya mulai karir di politik tadi. Politik ada tujuan untuk legislatif atau eksekutif. Saya memilih eksekutif, yaitu memimpin di daerah. Dasarnya selain yaitu nawaitu saya untuk mengabdi ke kampung halaman saya di Kabupaten Tanah Datar. Saya dilahirkan nama daerah kecil yang tahu di Kabupaten Tanah Datar ini. Saatnya setelah ilmu yang saya dapat di perantauan, saya ingin implementasikan di kampung halaman saya, bagaimana supaya kampung Kabupaten Tanah Datar ini lebih baik ke depannya di bawah kepemimpinan saya. Dengan modal belajar di Lemhanas ketika itu sekitar tahun 2016. Begitu, Pak. Kenapa Pak Eka tidak memilih menjadi anggota DPR RI? Kenapa memilih kembali jadi bupati? Baik, Pak. Saya pernah mencalonkan 2019, Bapak. Sama-sama teman saya ada satu lagi namanya Bambang Patijaya dari Golkar, dari daerah pemilihan Babel. Mereka lolos. Lebih kurang suara saya masyarakat Sumatera Barat dapil 1 lebih kurang 58.000 lebih yang memilih saya, tetapi kursi cuma dapat 1 sehingga saya belum berhasil. 2 kursi tentu dapat. Jadi yang senior, ada senior dari saya, udah berapa prode, beliau alumni Akabri 73 darat, angkatan dengan Pak SBY, beliau lagi incumbent ketika itu, beliau udah masuk lagi.
Jadi kekurangan beda suara berapa aja, tapi itu garis tangan kali Pak. Jadi saya mengulang lagi, untuk udah mungkin saya saatnya balik kampung, abdi. Alhamdulillah dapat ridho dari Allah, percaya masyarakat, saya terpilih menjadi bupati Kabupaten Tanah Datar. Begitu Pak Bambang. Saya kira tidak apa-apa, bagus sekali. Jadi bupati untuk nanti ke nasional masih banyak waktu, masih muda. Lalu kira-kira apa pengetahuan, pengalaman di Lemhanas yang sangat bermanfaat sekarang untuk memimpin masyarakat, memimpin daerah? Pertama tentu bagaimana gaya kita memimpin. Itu kan belajar dari ketika kita pendidikan, kan banyak di situ bagaimana kita memimpin dengan transformasional, ya kan? Meningkatkan motivasi, ya, bagaimana pemimpin itu meningkatkan motivasi moral dan kinerja pengikutnya, tentu dengan interaksi positif. Terus bagaimana pemimpin yang transaksional, ya tentu dengan nilai-nilai yang relevan, ya, atau status pertukaran atau yang biasa disebut dengan exchange process, tidak langsung menyentuh substansi perubahan, ya. Terus bagaimana pengembangan kepemimpinan, terus juga kita pernah mulai Simnas, ya, bagaimana dalam memerintah e-government dengan pelayanan publik. Jadi kita sebagai dasar sebagai pemimpin dan juga pelayan. Pak Eka Putra ini kan masuk justru karena mewakili partai politik, ya. Betul. Nah itu sebenarnya gimana respon partai politik terhadap kesempatan untuk mendapat pendidikan di Lemhanas? Cukup bersemangat atau sebenarnya merepotkan karena waktunya panjang gitu, ya, harus disiplin masuknya dan sebagainya gitu. Gimana untuk partai politik? Baik, partai politik sangat baik. Kami Partai Demokrat selalu mengirim kader-kadernya, kader-kader terbaiknya untuk sekolah. Tahun ini juga ada, walaupun sekarang lagi online. Ya, Pak SBY ingin mempersiapkan sebelum turun ke masyarakat, kader-kadernya sudah siap dengan pendidikan. Momen dari Lemhanas adalah sekolah yang paling tinggi, ya kan, pendidikan yang paling tinggi di negara Republik Indonesia ini yang disiapkan untuk pemimpin nasional, baik DPR RI, gubernur. Tentunya partai sangat bangga dengan ada kadernya yang bisa lulus. Sudah tidak gampang juga masuk sekolah Lemhanas, Pak, tidak gampang. Banyak proses yang kita lewati, kesehatan kita juga. Di situ juga kita bagaimana kita bekerja sama dengan teman-teman, ya kan. Ini kan menjadi suatu jaringan yang sangat bermanfaat bagi kita, apalagi seorang politisi. Jadi saya mengimbau pada politisi lain, ya, kalau memang ada peluang untuk PPRA, ya, itu silakan dicoba untuk tes, ya. Insya Allah kalau kita nawaitunya ingin maju, ikhlas, itu insya Allah lolos untuk bisa bergabung dengan teman-teman dari peserta lainnya, baik TNI Polri, juga ASN lain, juga dari negara-negara sahabat. Begitu Pak Bambang, intinya partai kami sangat mensupport, ya, setuju. Ya, masing-masing partai mendapat jatah berapa Pak sekali dalam satu angkatan itu? Satu. Oh, cuma satu, ya? Ya. Jadi berarti berapa orang yang dari unsur partai waktu itu? Waktu angkatan saya 4, satu dari Golkar, satu PKS, satu PAN. PAN sudah sakit, almarhumah perempuan. Yang dari PKS anggota DPRD Provinsi DKI, yang dari Golkar anggota DPRI dari Dapil Daerah Pemilihan Bangka Belitung. Dan saya dari Demokrat jadi Bupati Kabupaten Tanah Datar. Nah, itu untuk apa? Para pemimpin daerah lain kan berarti tidak bisa dapat, ya. Tadi Pak Eka kan masuknya melalui partai. Jadi kalau yang ya tidak melalui itu kan tidak bisa. Mungkin dari provinsi hanya level-level apa, ya, asisten atau mungkin tingkat-tingkat
pimpinan daerah lah yang dapat jatah gitu. Kalau di provinsi, di dinas provinsi, di kegunuran itu di kepala dinas. Kebetulan teman saya ada juga berapa kepala dinas ketika itu. Yang memang dipersiapkan oleh gubernurnya itu untuk bagaimana menjadi pemimpin di daerah. Nah, jadi kalau menurut Pak Eka, pengalaman pendidikan di Lemhanas itu sangat sangat membantu. Apa yang Pak Eka usulkan supaya teman-teman pimpinan daerah itu juga bisa ikut merasakan itu penyiapan di Lemhanas itu. Ya, di Lemhanas sebenarnya kan ada selain PPRA atau PPSA kan ada yang program lain yang tidak lama, hanya 3 minggu. Dan biasanya saya mengharap DPRD juga ikut di sana, ya, Kabupaten Wali Kota ikut, tidak lama, tidak seperti kita dulu. PPRA, kalau PPRA ini memang memakan waktu, ya memang betul-betul harus siap segalanya, gitu. 8,5 bulan masih. Ya, sekarang tahun ini kayaknya sudah 7 bulan, Bapak. 7 bulan ya. Ya, sekarang sudah 7 bulan. Waktu saya 8,5 bulan. Ya, sekarang ini tahun ini sudah 7 bulan. Tentunya bagi anggota dewan yang di daerah, ya, maupun kepala daerah, tentu tidak bisa melakukan itu selama 7 bulan di kampus Lemhanas. Nah, Pak Eka, itu selain substansi materi, itu di Lemhanas itu sebenarnya kan orang disiapkan untuk membangun jaringan, karena itu bersama-sama teman-teman yang dari berbagai terutama di pemerintahan, ya, ini di partai juga berbagai partai, artinya kalau nanti sudah memang bertugas di lapangan itu sudah punya jaringan. Nah, itu terasa nggak itu bahwa itu juga ada manfaatnya? Baik, pertanyaan bagus, Pak. Ini yang paling menguntungkan di Lemhanas itu jaringan. Dan ketika kita bersama-sama dengan rekan-rekan, apalagi saya PPRA 55, kita kompak dan itu kebersamaan sama-sama, ya kan? Ketika kita selesai, itu tetap sama-sama sampai saya ini saling membantu, saling menolong, saling bertukar pikiran, apalagi saya Bupati, teman-teman saya di segala bidang, baik TNI, Polri, ASN, semuanya, baik dari sipil, dari mana, itu semua memberi masukan kepada saya, apalagi saat kampanye kemarin tentang visi, misi, saran dari mereka memberikan saran-saran kepada saya, sehingga bagaimana strategi kita supaya kita bisa memenangkan suatu kontes pilkada ini. Sangat menguntungkan. Jaringan tadi itu yang sangat super di Lemhanas ini. Saya berharap ke depannya juga bagi tentu yang di bawah-bawah kita, angkatan kita itu di bawah-bawah 55 sudah sampai sekarang mungkin saya sudah nggak monitor. Jaga harmonisasi sesama angkatan. Komunikasi itu perlu jaga. Kami sampai saat ini masuk di organisasi IKAL 55. Saya sudah wawancara dengan Pak Agung Gumelar, Ketua Umum IKAL. Oh, siap. Nah, siap Pak. Ya. Siap. Jadi Pak Eka sebagai alumni masih komunikasi terus misalnya dengan Lemhanas gitu. Kalau ada apa-apa masih konsultasi atau seperti apa? Oh, masih. Di sana kebetulan ada beberapa teman yang masih menjabat, ada bintang 2, bintang 1. Ada Pak Ketua IKAL 55, Ketua Umumnya Pak Radar, Marsekal Muda masih di sana. Ya, sering komunikasi. Terus ada juga Pak Agus Purwo, terus ada dari Pak Fedila. Ada berapa kebetulan angkatan kita yang masih bertugas di Lemhanas. Ada 3 jenderal. 4 jenderal. Itu kami komunikasi terus bagaimana perkembangan di sana. Beliau juga saran kita seperti apa, sehingga Lemhanas ini lebih bisa mengikuti era digitalisasi ke depannya. Pelajarannya sudah mulai ke sana. Mulai dari kami kemarin sudah mulai dengan memakaikan sistem-sistem digital. Jadi saya kira mungkin akan bagus sekali kalau Bapak sebagai pimpinan daerah nanti memberi feedback kepada lembaga. Jadi nanti lembaga akan mungkin menyesuaikan materi-materi atau program-program apa yang diperlukan di lapangan ternyata. Nah,
Pak Eka, mungkin terakhir dalam rangka Desnatalis yang ke-56 Lemhanas ini, mungkin Bapak ada saran atau harapan kepada lembaga yang memang dipersiapkan untuk mendampingi para calon pemimpin ini? Ini yang ke-56 Bapak, tentu mengucapkan selamat ya, selamat kepada Lemhanas. Harapan kami tingkatkan profesionalisme bagi tutor di sana, bagi pengajar, baik tenaga ahli, tenaga profesional, ada prof, ada ahli, karena kita harus bisa mengikuti zaman, ya. Tentunya dengan zaman digital sekarang, semua serba digital, apalagi dengan saat pandemi ini, semua belajar dengan itu, dan bagaimana caranya kita bisa meyakinkan, memahami bagi para peserta-peserta yang ada. Karena kan ada diskusi kelompok, ada banyak tugas. Ketika saya sekolah itu tiap hari itu ada tugas. Ketika kami pendidikan ada tugas. Tetapi dengan kita harus mempersiapkan diri bagi tutor, bagi tenaga pengkaji di sana, bagaimana dengan menghadapi dalam saat pandemik ini, proses belajarnya. Harapan saya tentu Lemhanas Tambah Jaya, saya pribadi mengucapkan selamat HUT yang ke-56, semoga jaya selalu, dan saya bangga jadi alumni Lemhanas PPRA Angkatan 55. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Eka Putra, Sarjana Ekonomi, Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, salah seorang alumni PPRA Lemhanas yang ke-55 yang sekarang berhasil menjadi pimpinan daerah, menjadi bupati. Mudah-mudahan sukses dan semua alumni Lemhanas benar-benar bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.